Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini kita kedatangan tamu dan ternyata beliau ini tamu kita ini tamu spesial karena beliau merupakan sahibnya dari salah satu rekan kita juga, dan kita mau pertemukan setelah tadi berapa? 15 tahun belum bertemu. Masya Allah. Nanti ya kita lihat saja nanti seperti apa, Insya Allah. Alhamdulillah, sebentar lagi kita sampai. Ini sudah masuk gerbangnya ya ini ya. Ya, kita lihat nanti bagaimana ekspresinya. Ini kayak artis yang buka kita dilutnya. Ya Allah. Kayak gini tuh. Apa? Gila kamu. Gimana aja kan ini? 15 tahun bro. 2008 gue kena punya anak satu. Ih, ngeri kamu tuh. Ayo, masuk. Harusnya jenengan yang pakai ini kok. Iya harusnya ya. Ini. Ya. Dr. Syardan, Wait. I'm your supervisor. Wait. Sebelum ngobrolin Lotus Garden, terus terang. Terakhir aku sama Bobby ini ada ketidakakuran sebenarnya sama dia ini, ya. Apa masalahnya aku lupa waktu itu. Tiba-tiba dia ini gak tahu masalahnya apa, gak enak sama saya, Bobby-nya ini. Terus habis itu menghilang lama, dan ini tadi kok tiba-tiba di Mu'alaf Center, ya toh? Ustadz video call. Serius ini saya. Ya kalau lu bener-bener udah berubah, udah hijrah, gua alhamdulillah Bob. Serius gua alhamdulillah. Lu udah tinggalin kebiasaan lamamu. Alhamdulillah. Alkohol no. Bukan hanya alkohol sebenarnya, bukan hanya alkohol, bukan hanya drugs. But yourself sendiri, Pak. Yourself sendiri. Gua tahu lu itu baik. Wih, gemeter aku Pak, Ustadz. Subhanallah. 15 tahun itu lama Black. Subhanallah. Aku sempat di Bali 5 tahun. Mulai alkohol berat. 2020 COVID masuk. Enggak, gimana ceritanya kamu bisa ke Mu'alaf Center? Siapa yang memberitahu Mu'alaf Center? Jadi gini, aku balik dari Pekanbaru untuk urusan harta gonol gini papaku. Dan papaku 13 bersaudara, anak nomor 1. Bermasalah sama om. Ini real? Real. Ya, real ya. Real. Jadi aku pulang ke Pekanbaru itu, aku masih ingat 9 Juni 2022. Balik baru tahun ini. Kemarin 14 Agustus 2023 aku sampai Jogja. Udah ke Jogja, aku cuma megang duit 100.000 ya. Anakku sekarang yang cewek, Gaby masih inget? Masa SMA kelas 1. Rafael nomor 2 masuk SMP kelas 1. Iya. Itu tinggal 100.000, aku nginep cari penginapan di Malioboro yang harga 60.000.
Oke. Singkat cerita. Pesen dulu. Wes, pesen dulu. Iya, mbaknya nungguin itu, kasihan itu. Es dan kopi nggak apa-apa. Mana? Pesen dulu. Cappuccino apa aja boleh lah. Ya, hot ice cappuccino. Rekomendasinya jenengan apa? Oke. Ice black parfum. Esnya dikit aja. Pakai susu. Enggak. Yaudah, aku mau itu. Black parfum. Ya, tapi Iya, nek saya kok. esnya dikit aja. Oke. Ini Pak Ustadz saya ini. Tapi saya nggak pernah hadir. Tadi Mas Ustadz bilang, besok biasa hari Sabtu Black datang nih Mas Bubi. Iya, aku sempat lihat apa dikirimi undangannya. Aku mau sama kembar sebenarnya ke sana. Cuma kembar waktu itu main ke tempatnya anaknya Hani. Aduh. Wes akhirnya nggak jadi. Hari langsung Hani jadi tersesat. Iya. Dia alhamdulillah Black 13 September 13 September aku malah aku nyari di jalan. Udah. Cemilannya, Pak Ustadz. Yo, Apa? Monggo. rekomendasi dari ini ya. Wah, ini kalau rekomendasinya apa nih? Cemilannya nih. Cemilannya ada nih terong Duh, kok terong? crispy, terong crispy, Oh, French fries? goreng, kentang goreng. Kentang. Boleh. saya mau nganu tadi terong gorengnya. Oh, terong. Oke. Crispy itu? Iya. Mau yang cabai garam apa crispy biasa? Pak? Crispy biasa. Saya ngeratian pedas. Kentang aja. Sharing aja. Kentangnya satu aja enggak apa-apa. Oke. Makasih ya. Ini bawa. Gue nyampe lah. Aku pengen bener-bener aku ngadepin 12 adik papa yang Katolik sama Eyang Putri. Bukan itu yang paling berat. Bahkan anak-anakku tiga-tiganya nolak aku sekarang. Ya, because I know you, man. Because I know you. Aku tahu kamu gitu loh. You much problem. Kamu banyak masalah di sana. Serius, Bob. You much problem, man. Sampai akhirnya aku pengen bener-bener belajar Islam tuh apa yang bener. Jadi pengen mondok. Nggak tahu. Berat loh kamu, beneran. Mualaf. Kamu mualaf itu berat loh. Iya. Seriusan, nggak semudah yang kamu pikirkan, Pak. Senin kemarin bro. Iya. Anak-anakku tiga nolak aku semua. Kita bilang kamu ketemu ayah lagi. Iya, Benci iya. ayah. But ya, this is my way. Ini jalan Ya, berat. Aku melewatinya soalnya. jalan Allah sudah begini. Aku melewatinya. Dan tadi sempat aku mau berobat ke rumah sakit Hermina. Aku udah mikir, wait, ke Bali kayak backpass Black. Ricky, Gila. Yus Sudah almarhum. sudah nggak ada, aku lihat dari Facebook. Ya. Black. Kaget. Serius Kita udah nggak Ustaz, aku, berteman, Ustaz. kita udah nggak berteman Pak Ustadz di Facebook ini. Udah nggak berteman. Tapi saya masih bisa ngeliat dia. Mualaf. Tadi pagi Black. Aku bakal ketemu Black. Ya Allah. Bener. Pak Ustadz. Kamu kalau nyari aku di Mualaf Center pasti tahu. Pak Ustadz langsung. Pak Ustadz langsung pegang handphone. Telepon. Tak video call ya. Sama Pak Ustadz. Black. Gila. Masya Allah. Gila, Bobi. Ya alhamdulillah kalau kamu memang benar-benar sudah di jalan ini, you must change your life. Hidupmu harus kamu rubah, Bob. Seriusan. Aku udah dalam titik jenuh Black. Udah bosan. Iya, kamu sendiri soalnya. Ya. Kamu sendiri yang membuat itu semua. Capek itu kamu. Lelah pasti. Kamu. Sudah serah diri sama Allah. Iya, sampai saya dimusuhi, Pak. Iya, serius terakhir itu. Wih, anak ini kenapa sih?
Iya, dulu deket aku sama dia. Kami berdua ini paling dekat Pak Ustadz dari semua Dekat. karyawan yang lain. Pulang aja masih ingat kita makan, beli minum yuk. Sekat-sekat. Aku, ya Allah, Bobi. Kaget saya, seriusan. Kaget saya. 15 tahun Black ya. Kaget saya. Tapi ya alhamdulillah. Kalau ini pilihanmu, ya jadilah seorang mu'alaf yang baik. Benar-benar kamu harus berubah. Benar-benar harus berubah, Bob. Serius, Bob. Jadi seorang mu'alaf itu nggak gampang. Bener. Allah akan pasti menguji kita lebih berat lagi. Aku ngalami soalnya. Aku ngalami. Rehab, Tapi yakinlah. Kedepannya Allah akan menyiapkan sesuatu yang indah buat kita. Tapi kalau kamu benar-benar berubah loh yo, sudah tinggalkan yang dulu, Bob. Tinggalkan sudah, wis letakkan, taruh, kubur, tanam. Jangan pernah digali lagi. Gak apa-apa, apapun yang kamu alami saat ini, ya memang itu ujianmu gitu loh. Terima dengan ikhlas, ya toh, berdoa. Insya Allah anak-anakmu bakal balik kok ke kamu. Bakal balik ke kamu. Amin. Iya, nggak ada namanya seorang anak itu memisahkan dari ayahnya, itu nggak ada. Percaya saya. Walaupun surga itu di telapak kaki ibu, tapi cinta yang paling Tadi begitu. abadi itu dari seorang ayah. Sampai mualaf center ketemu Ustadz, beliau sebut ada 3 head bartender juga yang mualaf. Pertama yang disebut Black, aku nyambung, Black Galliano, minuman kesukaanmu. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, subhanallah. Masya Allah. Iya. Ya. I miss you bro. Kita di jalan yang sama sekarang. Sama-sama mu'alaf. Iya. Alhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan almar'u ma'a khalilihi, seseorang itu bersama seorang yang ya di sahib karibnya. Iya. Ya, kalau dulu pernah di tempat hitam yang bersama-sama, Iya. nah sekarang ya kita berharap nanti Amin. beliau sudah di tempat yang seperti ini sudah. Iya. Nah, sekarang beliau jenengan masih berjuang. Nah, nanti ya beliau siap nunggu di tempat yang ini. Iya. Tetap semangat. Insya Allah. Insya Allah nanti ya dulu bersama di dunia gelap, kemudian bersama berhijrah, insya Allah Ya. nanti di surga juga bersama lagi kan. Amin ya Allah. Semua kita punya I'm lembaran shaking bro. Iyalah. Black Galliano. Shaking pasti. Aku shaking kok. Aku gemeter Pak. Iya. Serius. Saya jadi tidur. Ini temannya Mas Black gini. Saya merapat. Gitu. Terima kasih Ustaz. Jam 8 saya itu ngajar. Jadi dulu Pak Ustadz, dulu saya kesini. yang mau dijadikan di Galotus Garden Resto tuh, yang mau dijadikan bartender tuh saya. Tapi begitu bos itu datengin Black biar yang megang bar, Mas Bobby supervisor. Dan kita deket, Ya, dekat sekali. apa-apa berdua. Besok juga semoga Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tapi ya pesanku satu, Bob. Iya. Bener-bener kamu tinggalin. Masalahmu dulu. Aku tahulah siapa kamu. Gitu loh. Bener-bener tinggalin. Aku cuman takut ya toh. Sesuatu habit yang nggak baik itu kambuh. Aku takut banget, serius. Ya. Karena beberapa kali ya aku mengalami sama dia beberapa kali di tempat kerja. You so bad man, bener. Tapi alhamdulillah jika memang ini benar-benar jalanmu, tak dukung kamu. I need your support bro. Ya, tak support pasti. Tak support you bro. Alhamdulillah. Wis tinggalin yo. Pesanku satu itu tinggalin.
Aduh, Bobby. Gila. Kalau beliau sudah di pondok, kita ada agenda Iya. tengok ke sana. Iya. Lu benerin dirimu dulu di pondok deh. Beneran, lu harus bener-bener mondok loh, Bob. Iya. Aku yakin kamu di pondok ditempa di sana. Ditempa Ini pasti di kehilangan sana. papa Black. Iya. 2020 itu awal aku bener-bener mikir semuanya sudah di titik jenuh. So I have to come back to Allah. Ya. Ya udah, pulang ke Jogja, gue jalan Black. Jalan dari mana? Dari Gowo Janti sampai Jalan Raya Tajem ke rumah tante nomor 8. Adik papa. Cuma mau nemuin Eyang Putri datang depan baru. Nggak dibukain pintu. Digembok semuanya. Aku jalan kaki lagi Black, udah nggak punya uang ya. Sampai kantor polisi Depok Barat. Minta air putih untuk minum obat. Ada aku punya riwayat operasi kepala kan di Panti Rapih. Udah. Itu minta air putih udah minum obat. Kayak ada dorongan. Ono masjid yang belakang polsek ya. Golek ono. Dang mualaf. Niatmu setahun ki wis murni. Dan aku jalan ke belakang. Bener ada masjid Black, Masya Allah. Aku masuk, pas mau orang sholat maghrib nih. Ketemu sama marbot dan aku tanya, Mas, mohon maaf. Aku mau maaf, saya Katolik. Saya mau jadi mualaf, gimana caranya? Tunggu ya Mas, sebentar. Biar kita sholat maghrib dulu selesai, nanti Mas mau di luar, setelah itu kita temuin. Oke Mas. Aku mau keluar Black. Jalan Allah. Ketemu sama Pak Arif Ibo. Ayahku yang baru sekarang. Aku mau masuk, aku mau keluar, beliau masuk. Udah, Assalamualaikum Mbak, dijawab beliau. Waalaikumsalam. Maaf, saya Katolik. Saya mau nanya, bagaimana cara malam? Malam itu juga aku dibawa ke Pak Dukuh, Bowo. Tanggal 12 malam. Tanggal 13 pagi, jam 10 pagi. Alhamdulillah, mau ucapin syahadat. Alhamdulillah, subhanallah. Jalan Allah itu memang indah bro. Ya. Aku diberi cobaan, aku diberi kebahagiaan juga, semua di awal. Ya. Nah, aku nangis bahagia. 15 tahun ketemu saudara lagi. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kita mulai dari 00 ya bro. Ya. Bobby. Gila ini, aduh, subhanallah. Protestan saya dulu, Mas. Iya. Katolik, dia Katolik. Dia Protestan, Ustaz. Tadi dia ke gereja tiap minggu, Ustaz. Dia nggak pernah ke gereja, Ustaz. Cantik kan ya? Iya. Garisnya Allah itu. Iya. Dulu Katolik, satu Kristen. Iya. Ini ngumpul sekarang majelisnya. Muslim semua ini. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dari Mualaf Center Yogyakarta. Alhamdulillah hari ini setelah sekian lama saya dipertemukan kembali oleh sahabat saya, saudara saya dulu, Franz Bobby. 2 tahun Black. 15 tahun. Ya, dan alhamdulillah Franz Bobby ini sekarang sudah menjadi mualaf. Ya. Semoga dengan mualafnya beliau ini untuk Bobby sendiri kedepannya bisa menjadi seorang mualaf yang lebih baik lagi, seorang mualaf yang memang benar-benar bersandar kepada Allah bukan kepada manusia. Ya, gimana sahabatku setelah menjadi mualaf? Dan kok bisa sampai ke Mualaf Center Yogyakarta itu gimana ceritanya? Jadi sudah pergumulan batin itu sekitar 1 tahun lebih bro. Oke. Mulai lepas alkohol itu, jadi gue coba minum, setiap hari minum. Tapi saat azan subuh itu refleks botol yang gue pegang itu langsung biar pecah. Enggak, maksudnya perjalananmu Iya. kok bisa sampai ke Mualaf Center itu gimana? Akhirnya, tanggal 3 September kemarin, alhamdulillah aku mualaf jadi muslim. Dah, terus tadi itu sebenarnya mencoba mencari jalan. Oke.
di mana ada tempat di mana saya bisa mempelajari Islam yang benar-benar serius. Oke. Benar-benar ada yang mendampingi saya. Dan ternyata coba cari di Google, Oke. ketemunya ya itu. Mu'alaf Center Yogyakarta. Ya. Itu perjalananmu ke Jogja itu dari mana dirimu? Awalnya di mana? Awalnya di Bali. Di Bali. Ya. Oke. Bali, dengar papa meninggal, balik Pekanbaru. Oh, sempat ke Pekanbaru Iya. juga. Oke. Akhirnya baru bulan lalu 14 Agustus balik ke Jogja lagi setelah setahun di Pekanbaru. Oke. Dan akhirnya jadi mualaf. Oke, alhamdulillah. Ya. Jadi Bobby ini dulu adalah rekan kerja saya di satu tempat resto di Yogyakarta dan beberapa tempat lagi di Yogyakarta juga. Jadi dia ini sebenarnya orangnya baik, cuman mungkin saat itu dengan pergumulannya dia, akhirnya dia memilih jalan yang berseberangan dengan saya. Akhirnya terpisah lama, dan alhamdulillah tadi itu saya dikontak sama Mas Am di video call, dan ternyata beliau ini sudah di Mu'alaf Center Yogyakarta, dan terus terang saya speechless di sana, nggak bisa ngomong apa-apa ya toh. Sudah begitu lama, dan akhirnya alhamdulillah sekarang bisa berdampingan dengan dia. Ya, kita doakan sahabat-sahabat Mu'alaf Center dan teman-teman yang lain supaya Bobby ini bisa menjadi seorang mu'alaf yang baik. Amin, amin, ya Allah. Amin. Ya Bobby ya. Oke. Tak dukung 1000% pokoknya. Yang penting dari dirinya sendiri harus ada kemauan untuk menjadi yang lebih baik. Wis, tinggalkan minum-minuman, tinggalkan yang nggak baik lah pokoknya ya. Kita mulai dari nol lagi ya, Bro. Iya dong. Alhamdulillah. Kalau saya sendiri, saya mu'alaf di 2018 ya, karena teman saya sebenarnya nggak tahu waktu itu teman saya dia sholat tapi bacaannya itu luar biasa, merdunya luar biasa, didengar ini pokoknya sampai masuk ke dalam. Dan saat itu juga saya bilang setelah beliau setelah selesai sholat, saya langsung bilang, aku diajari sholat, aku ajarono sholat. Dan akhirnya di situ saya dipertemukan dengan teman-teman Mu'alaf Center, dengan Mas Danar, dan akhirnya dipertemukan dengan Mas Am. Alhamdulillah sampai sekarang saya tetap menjaga mu'alaf saya, dan saya tinggalkan benar-benar yang tidak baik di dalam diri saya. Dan alhamdulillah lagi ini dipertemukan sama teman ya. Subhanallah ya. Benar-benar speechless saya, serius. Dan terima kasih atas dukungannya Mu'alaf Center terhadap saya, selalu membantu di dalam apapun yang terjadi dalam diri saya. Mu'alaf Center memang alhamdulillah semakin maju untuk Mu'alaf Center. Ya, setelah ini ya insya Allah Bobby harus paling tidak menenangkan diri dulu. Kamu harus belajar tentang Islam di pondok pesantren ya. Semoga dengan dirimu berada di sana, setelah keluar dari sana, aku ingin tahu, aku ingin mendengar bahwa a new Bobby yang baru itu sudah ada di hadapan saya dan siap untuk berperang lagi, untuk menjadi yang lebih baik lagi, supaya jalannya ke depan ihdinas sirotol mustaqim itu ada di Bobby. Ya. Amin ya Allah. Sukses selalu Bob ya. Much better pokoknya. Oke, kerjasama lagi. Iya, pasti project mendatang akan datang, ada pokoknya. Siap, Bos. Iya, tapi no alkohol, coy. Ya wes nggak alkohol lagi ya. Oke. Sebenarnya kalau sama Bobby ini saya
minum itu memang nggak terlalu gila banget ya, nggak terlalu seperti saya yang dulu masih di kehidupan yang lama, ya hanya sekedar kepingin ayo, ada juga ayo, nggak ada ya wes, Cari ayo. iya, nek gak ono ya diayu-ayu no. Iya, jadi alhamdulillah di pertemuan yang kesekian kali ini dapat kabar yang baik. Sahabat saya ini sudah menjadi seorang mu'alaf. Alhamdulillah, ikut senang. Thank you, terima kasih Mu'alaf Center sudah mempertemukan kami kembali ini. Saatnya saya berjuang ini. Kedepannya untuk Bobby sendiri setelah sudah mengenal Islam, sudah menjadi mu'alaf, apa sih yang mau menjadi tujuan Bobby untuk kedepannya ini? Yang jelas ya, pengen belajar Islam yang benar, karena yang saya dengar Islam itu indah, Islam itu damai, Islam itu tenang, tidak seperti cerita-cerita di luar disuruh bom sana sini. Jadi saya pengen merubah hidup saya, meninggalkan mungkin hal-hal yang berbau duniawi, lebih ke jalan Allah. Subhanallah. Amin. Ya, kalau untuk dari keluarga, apakah mereka tahu Bobby ini mengambil jalan lain, yaitu menjadi seorang mu'alaf? Apakah mereka tahu, atau sampai detik ini pun mereka juga belum tahu di mana keberadaannya Bobby sekarang atau seperti apa? Coba semuanya diceritakan. tahu, dari mama, mbak, adik, sampai anak-anak semua tahu. Oke, alhamdulillah. Dan ya penolakan yang luar biasa. Wow, oke, iya. Saya berpikir bahwa ya Allah, yang saya punya itu sekarang cuma mereka, keluarga saya. Tapi kenapa mereka menolak saya? Tapi alhamdulillah Allah itu nggak tidur. Ya. Jadi saya diberi keluarga yang baru, diberi ayah yang baru, dipertemukan lagi dengan saudara saya lama yang menjadi baru kembali, jalan Allah lagi yang sama. Amin. Alhamdulillah ya. Nggak menutup mata saat kamu sudah menjalankan Islammu, ya toh, nggak ada yang nggak mungkin bahwasanya besok kelak kamu akan diterima kembali sama anak-anakmu, terutama anak-anak ya. Aku berpesan, doakan selalu mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, bisa mengikuti jalanmu kelak ya. Dan akan bisa menjadi pendampingmu untuk menemani ayahnya sampai akhirnya nanti ya kita kembali ke hadapannya. Insyaallah. Ya. Oke, untuk ayah barunya ini ya, ini saya yang masih penasaran ya, belum tahu ceritanya. Bagaimana kok bisa ketemu dengan ayah yang baru ini, seperti apa? Biasanya istri baru ya. Iya, biasanya ini istri baru. Ini ayah yang baru, alhamdulillah ya. Ya itulah bukti kekuatan Allah itu saat kamu tidak diterima di mungkin keluarga sedarahmu ya. Allah mengirimkan seseorang walaupun itu tidak sedarah, itu menganggap kamu seorang anak melebihi dari anak-anaknya mereka mungkin. Dan itulah ya, itu bukti nyata bahwasanya Islam ini satu tempat yang membuat kita menjadi tahu bahwasanya penolakan seperti apapun Allah akan mengirimkan seseorang yang bisa menjaga kita, bisa membuat kita menjadi tempat untuk bercerita, berteduh, untuk bisa menaungi kita. Ya itu bukti nyata kamu sudah menemukan ayah yang baru. Gimana ceritanya, gimana kok bisa? Begitu balik ke Jogja, ya nggak tahu lagi, kembali ke jalan Allah, tiba-tiba saya dipertemukan, ada di dalam batin itu kayak pengen mencari masjid terdekat. Dan saat itu maghrib, orang-orang pada mau sholat maghrib. Di mana itu? Di daerah Gowo. Daerah depan Amplas. Ya itu, pas beliau mau sholat, mau masuk, saya tanya sama beliau, "Saya Pak,
Saya seorang Katolik, Oke. tapi keinginan saya begitu kuat untuk menjadi seorang Muslim. Oke. Bagaimana cara menjadi seorang mualaf, Pak? Ya. Beliau hanya menjawab, oke, Mas, saya tunggu duduk sebentar, saya sholat dulu, kita bicara. Akhirnya alhamdulillah setelah itu, malam itu juga tanggal 12 September saya dipertemukan dengan Pak Dukuh. Kemudian alhamdulillah tanggal 13 September 2023 jam 10 pagi saya mengucapkan syahadat. Alhamdulillah. Saya resmi jadi seorang Muslim. Oke, ya. Dihadirkan aja. Oke, ya mungkin tidak lengkap kalau kita nggak menghadirkan sosok seorang yang ayah. Dianggap Bobby ini seorang ayah yang baru, dan alhamdulillah beliau ini ikut berperan dalam proses Bobby menjadi seorang mualaf. Kita panggilkan beliau. Pak Rifbo. Bapak, monggo, silahkan. Ini artis baru. Jadi bro, ini ayah saya yang baru. Iya, inilah Beliau yang berjasa besar ini. Sosok ayah yang paling tidak membantu Bobby dalam mengikrarkan syahadat. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Baik, sehat, mohon walafiat. diceritakan bagaimana kok bisa bertemu dengan seorang Franz Bobby ini. Monggo silakan, Pak. Ji. Alhamdulillah pada saat itu saya sendiri qadarullah ya. Iya. Sebenarnya pada saat itu tuh saya tidak harus berjamaah di Masjid Masjid, Bandulan. oke. Ya, tapi harus berjamaah di Masjid Gowo. Oke. Namun di dalam jadwal saat itu kosong karena ustadznya ada keperluan di luar kota. Oke. Saya harus pindah ke Masjid Bandulan. Bantulan. Qadarullah begitu mau masuk masjid, Ya. ketemu beliau ini. Oke. Loh Mas, ini mau sholat kok sampean keluar, tak gitu Iya, iya. Kayak saya bahasa Jawa Timur. Iya. Ya apa kan? Itulah. Iya. Pak, saya itu mau Pak, mau mualaf Pak. Loh, sudah sholat belum? Saya mau mualaf tadi disuruh nunggu dulu di luar. Oh, Masya Allah. Iya. Saya dipegang tangan saya. Iya. Udah duduk dulu. Ya cerita buahnya A sampai Z. Oke. Sampai Z-nya itu bersih. Ya, oke. Ya. Akhirnya detik-detik menjelang rokaat kedua selesai, Oke. Mas Bobby tunggu sebentar ya, saya tak jamaah sholat dulu. Oke. Saya melanjutkan sholat jamaah, kemudian selesai, saya kembali ke Mas Bobby. Ya. Pada saat itu, Pak, sekarang bisa mualafnya. Sebentar Mas, yuk kita ke Pak Dukuh dulu. Oke. Kebetulan masjidnya ini berdampingan dengan rumah Rumah Pak Dukuh ya. Iya. Ya. Beliau adalah Bapak Heri, Ketua Security Ambarukmo Plaza. Oke. Dipinjemin itu ke sana. Oh iya. Iya. Nah, ini letternya. Iya. Nah, akhirnya saya masih sarungan ala sarungan. Sarungan. Iya. Ala sarungan. Beliau saya aturkan ke Pak Heri. Pak Heri. Saya mohon izin dulu ke Pak Heri. Iya. Pak Heri, saya tak ganti baju dulu nggih, ganti Oke. preman. Iya. Bajunya preman. Terus, iya, nah ini cerita ke Pak Heri. Akhirnya diputuskan besok bisa di masjid untuk berikrar syahadat. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah Ustadz Ansori yang memimpin, kemudian takmir seluruh Masjid Bandulan mendampingi, dan alhamdulillah saya juga bisa mendampingi beliau untuk Alhamdulillah. Subhanallah. bersyahadat. Alhamdulillah. Iya. Kira-kira begitu. Oke, ya. Cerita dohone orang kita. Ya. Ya, terus harapannya untuk harapannya Bapak kepada Mas Bobby ini, ada yang bisa disampaikan untuk kedepannya Mas Bobby ini seperti apa harapannya? Seperti kita sekalian, kita ini kan hanya hamba Allah Ya, betul Pak. yang tidak luput dari ciri-ciri hamba Allah yang hanya sedikit, dan kita hanya bisa mematuhi Allah. Dan itu pun saya berharap kepada Mas Bobby, mudah-mudahan setelah syahadat tidak hanya sekedar syahadat, Iya. namun
menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, istiqomah, dan insya Allah pada akhirnya ya seperti mereka cita-citakan, beliau cita-citakan berakhir dengan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Berhubung ini sudah terdengar suara azan, we'll be right back. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono tutuki. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Mu'alaf Center. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di pondok pesantren apa ini? Al Hadid ya, untuk mengantarkan saudara kita Franz Bobby. Ya, semoga di pondok pesantren ini Mas Bobby bisa belajar lebih banyak tentang agama Islam. Ya. Kita semua yang di sini berharap saat kelak besok Mas Bobby sudah lulus di sini, saya kepingin melihat Mas Bobby yang baru di luar sana, yang siap untuk benar-benar melanjutkan hidup yang baru, ya, sesuai dengan ajaran yang diajarkan di pondok pesantren ini. Kan seperti itu. Itu harapan saya. Mas Bobby belajar lebih banyak tentang Islam di sini, dan Bapak monggo kalau mau ngasih petuah kepada anaknya tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Al-Ustadz Al-Muharram, saudara-saudara sekalian, rahimahullah. Malam hari ini saya sangat ternyuh sekali bahwa Mas Bobby bisa hadir di sini untuk menunaikan niatnya belajar Al-Islam. Semoga kami mohon doa restu Ustadz dan Al-Muharram untuk memberikan support kepada Mas Bobby dan sekaligus mendoakan semoga Allah meridhoi menjadi Mas Bobby yang kafah dalam Islam. Amin. Demikian juga selanjutnya menjadi saudara kita dan insya Allah nanti bertemu di jannah. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana untuk Mas Bobby-nya? Ya, siap nggak siap harus dijalani ya, supaya kedepannya bisa menjadi ya itu tadi Bobby yang baru. Amin. Monggo. Saya mohon doa dan supportnya dari semuanya, dari Pak Ustadz, Bapak. Ya. Oke. Semoga saya bisa benar-benar belajar Islam di sini. Ini pure dari hati saya. Saya pengen berubah. Ya. Saya pengen sembuh, Ustadz. Ya. Saya nggak pengen tergantung obat lagi. Oke. Dan saat saya akan buktikan saya pengen pulang ke Jogja, Ustadz. Ya. Saya mohon pangestu pun, Ustadz. Ya. Amin. Bapak, turun tangan. Telepon. Oke. Ya, kita semua di sini ya pasti akan mendoakan Bobby supaya lebih hebat
lagi untuk kedepannya dan menjadi Bobby yang baru, menjadi Bobby yang Islamnya kuat ya, dan lebih bertakwa lagi. Saya tunggu di luar sana untuk Bobby yang baru. Kembali kerja sama bro. Ya. Oke, gitu aja. Terima kasih ya. Oke, terima kasih teman-teman Mall of Center. Demikian kita mengantarkan teman kita, saudara kita Bobby. Semoga kedepannya Bobby bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi Bobby yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah dengan kedatangan saudara kita ini menambah berkahnya Al-Hadid. Semoga dengan adanya Al-Hadid tersebut Allah membuka pintu rahmat, maghfirahnya Mas Bobby, dan semoga dengan hidayah Allah memberi hidayah Mas Bobby pada malam hari ini dan selanjutnya akan jadi Muslim yang kafah, yang berguna nusa dan bangsa serta agama mulai sekarang dan selanjutnya masuk Islam, kontraknya sampai mati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sudah masuk Islam, harus Islam terus, kontraknya sampai meninggal ya, dengan mati dengan keadaan husnul khotimah. Bersama-sama kita di surga nanti, di sana bersama-sama kita semua untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Semoga Allah meridhoi apa niat baik dan tujuannya Mas Bobby. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak yang saya sampaikan, yang jelas seorang muslim itu saudara muslim yang lain. Oleh karena itu, ingat pesan saya Mas Bobby, ya, kita tidak pernah dan jangan pernah merasa sendiri. Ya, meskipun tidak ada manusia, maka Allah yang bersama kita. Maka ingatlah ketika Nabi SAW yang menenangkan sahabat beliau di dalam gua, yakni Abu Bakar, ya, beliau menjelaskan kalau kita berdua maka Allah yang ketiga, dan kalau kita sendirian maka Allah pasti bersama kita. Nah, ini selama masih ada manusia, maka yang pertama pasti ada Allah bersama kita, dan yang kedua pasti ada hamba-hamba Allah yang siap menerima jenengan. Ini karena kunta sadiqon, kalau jenengan memang orang yang jujur. Nah, kemudian yang kedua, saya sampaikan juga apa yang selalu saya sampaikan di perjalanan, bahwasanya ketika kita mengatakan bahwa kita akan berhijrah, kita akan kembali kepada Allah, maka di sana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ujian. Ya. Dan orang-orang Arab mengatakan bahwasanya yuftanud dhahab, emas itu difitnah, artinya dia akan diuji dengan panas sehingga emas yang tidak murni akan keluar menjadi murni. Maka demikian pula ujian itu akan berupa fitnah-fitnah dalam pemahaman Islam, bahwasanya itu ujian baik dari dunia berupa harta, orang-orang dan sebagainya, dan juga nanti dari diri kita sendiri. Maka kalau kita memang jujur akan kembali kepada Allah, pasti hal itu akan datang, dan pasti harus kita yakini Allah akan menolong. Jangan pernah merasa bahwasanya Allah itu memberikan kepada kita sebagai suatu bentuk Allah tidak cinta kepada kita, tapi justru cintanya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memberikan kita ujian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyadun nas, seberat-berat manusia itu cobaannya adalah al-anbiya, summa amsal fal amsal, kemudian yang semisalnya dan semisalnya, sehingga orang-orang yang mengatakan akan kembali kepada Allah pasti akan mendapatkan ujian dan fitnah. Nah, itu bersabar, bersabar, dan bersabar, karena hanya itu yang bisa kita pegang, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ma'a as-sabirin. Selama kita bersabar, Allah selalu bersama kita. Dan nanti saya tunggu di majelis hijrah, ya, siapa tahu jenengan bisa menggantikan posisi saya. Amin. Untuk membacakan kitab-kitab di hadapan teman-teman. Begitu nggih? Amin.
Ya, barakallahu fikum wa naktafi. Kita cukup wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dan ingat, ini Rabiul Awal, Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di muka bumi ini. Kita berbahagia dengan kelahiran beliau, dan saya berharap juga ini adalah kelahiran jenengan di atas Islam. Allah yubarik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.